sih. Silakan duduk. Nggak ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya kesini mau konsultasi tentang masalah saya. Oh iya, sebenarnya sebelumnya bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Baik, nama saya Risa. Saya dari kampus kampus Pelita Harapan, dan usia saya 20 tahun. Baik. Jadi ini niatnya mau konsultasi masalah ya kan? Iya. Sebelumnya udah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Kebetulan ini baru pertama kali Bu. Baru pertama kali. Jadi sudah tahu apa itu konseling? Kurang lebih mungkin kayak sesi curhat gitu. Jadi ya benar. Tapi saya jelaskan lebih dahulu. Jadi Ya. konseling itu adalah salah satu teknik yang digunakan dalam ketika kita ingin menceritakan sesuatu pada seorang konselor. Jadi saya ini seorang konselornya dan Anda ini sebagai konselingnya. Nah, di situ nanti kita itu bersama-sama membantu untuk menyelesaikan masalah Anda itu. Jadi intinya ini sedikit berbeda dengan curhat, tapi pada dasarnya memang konseling itu dilakukan dengan menyelesaikan masalah, bukan hanya sekedar untuk memberikan saran. Seperti itu. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya itu Cira sebagai konselor. Iya. Bisa diceritakan masalahnya seperti apa? Baik. Jadi saya kan mahasiswa semester 3. Nah, dari semester 1 itu saya itu kesulitan Bu buat mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang saya simpan ketika ada presentasi di kelas. Jadi sebelumnya pertanyaan itu sudah tertulis gitu di buku saya, sudah tersimpan di otak saya, tapi saya kesulitan buat mengungkapkan pendapat itu, sehingga muncul kayak perasaan terpendam, kayak kesal atau apa ya. Kadang waktu ditawari untuk silakan yang ada pertanyaan untuk diungkapkan, saya kepengen banget buat mengacungkan tangan, mengungkapkan gitu, tapi entah kenapa itu kayak ada yang tertahan gitu loh. Jadi saya merasa ini sebuah masalah yang harus saya selesaikan biar saya itu juga dapat nilai plus untuk keaktifan. Terus biar ada sesuatu yang kurang jelas itu jadi saya ada jawabannya gitu dari teman-teman presenter ataupun dosen gitu Bu. Sebelumnya sudah pernah nggak kayak misal ketika ada presentasi gitu di depan kelas, ada teman-teman presentasi, kemudian Anda itu menantang diri Anda sendiri untuk bertanya ke teman-teman Anda yang presentasi? Kalau menantang sih belum pernah coba, cuman kalau pertanyaan yang ingin saya ungkapkan itu benar-benar sudah di ujung mulut pengen keluar gitu, pasti ada rasa buat ayo keluarin gitu, sampai keringet itu hampir apa ya keluar semua dingin gitu kan. Tapi tetap nggak bisa tertantang buat ngungkapin los gitu, keluar gitu nggak bisa. Gitu. Terus kemudian pernah nggak kamu sebelumnya gitu ya, sebelum mungkin kamu itu pernah mau tanya atau pas ketika tanya tapi kamu itu disalahkan teman-temanmu sehingga kamu itu merasa kalau takut gitu untuk bertanya kembali? Kalau untuk semacam itu pernah sih sekali, cuman nggak sampai disalahin yang benar-benar bikin aku down sampai nggak mau bertanya lagi. Cuma kadang
ada beberapa kata-kata dari pertanyaan saya gitu yang menyimpang dari pembahasan. Padahal sebenarnya juga masih ada kaitannya, tapi entah kenapa itu kayak dianggap skip aja gitu. Jadi makanya saya ya pernah, cuma nggak bikin saya sampai sakit hati atau trauma buat dunia ini, enggak sih. Oh, ya. Jadi setelah kejadian itu jadi udah nggak pernah lagi untuk berani untuk bertanya. Ya kurang lebih seperti itu, cuman di hati itu ada rasa kepengen sesekali juga keluar kayak pertanyaan-pertanyaan saya buat yang maju ke depan, cuman seringnya itu tertahan gitu, jadi saya kesulitan buat speak up. Karena mungkin ini sudah pernah mencoba untuk kayak misal kamu itu ada di depan kaca terus mencoba untuk bertanya pada diri sendiri, kenapa kok bisa seperti itu, pernah enggak? Belum pernah, cuman kalau lagi kesel atau kenapa aku kayak gini, itu introspeksinya ke kayak media sosial atau enggak ke catatan pribadi kayak diary gitu. Kalau di depan kaca belum pernah. Baik. Jadi poin masalahnya itu seperti kamu dulu itu sekarang itu sulit untuk mengungkapkan pendapat ketika ada teman yang presentasi gitu kan. Yeah. Nah, pasti kan kamu juga melakukan presentasi di depan kelas kan. Itu bagaimana? Apakah kamu berani untuk berbicara atau kamu lebih memilih untuk diam atau hal yang lainnya? Kalau giliran saya yang presentasi itu biasanya saya cenderung lebih berani sih, cuman pada pembahasan yang mau saya sampaikan aja. Misalkan saya mau presentasi tentang bab A, yang mau saya omongin ya yang sudah terencana dari semalam saya belajar gitu. Jadi saya mau nanti waktu presentasi saya mau ngomong yang subbab ini, terus ini itu, jadi saya kurang bisa improve atau mengungkapkan pendapat pribadi yang lebih banyak, kayak lebih plus gitu sih. Jadi kalau ketika Anda presentasi itu sudah punya terstruktur sendiri gitu ya. Jadi kayak misalnya kan Anda mempresentasikan bab ini, jadi Anda cuma hanya belajar bab ini saja gitu kan, nggak ada kayak dari sumber-sumber lain gitu. Iya pasti beberapa ada sih, cuman iya benar terstruktur gitu. Yang udah saya siapin itu yang saya omongin, jadi saya nggak di luar persiapan saya itu saya nggak bisa, jadi saya sedikit kaku. Jadi ketika ada teman Anda bertanya, apakah Anda berani menjawab pertanyaan tersebut? Ketika teman saya bertanya pasti ada perasaan yang saya harus kerjasama nih sama teman kelompok saya gitu kan. Jadi pasti ada rundingan dulu, saya tuh nggak berani buat oke aku jawab langsung gitu menurut pendapat aku gitu. Pasti ada saat dimana ragu, terus temen itu jadi pelampiasan buat ayo bantuin aku dong, atau gimana ini nanti
disusun yang benar, nanti baru aku mau omongin ke teman-teman lain gitu. Jadi Anda itu sulit untuk mengungkapkan pendapat Anda sendiri ya. Iya, kurang lebih begitu. Kalau tidak ada yang semisal Anda itu ingin sekali berbicara secara langsung atau secara tanpa melihat teks atau apa gitu, tapi akan sulit sekali kan untuk mengungkapkan hal tersebut di depan orang banyak. Iya, kalau nggak latihan dulu semalamnya, nggak persiapan matang, pasti saya agak kaku dan nggak bisa cair gitu dalam suasana presentasi saya sama teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya Anda ini merasa kurang percaya diri ketika ingin menunjukkan jawaban Anda atau ingin bertanya ketika teman Anda presentasi, dan Anda itu sedikit merasa takut jika apa yang Anda bicarakan nanti di depan umum itu termasuk dalam bentuk sebuah kesalahan gitu kan, takut gitu. Jadi penyelesaiannya belum pernah mencoba untuk berbicara di depan kaca kan ya? Belum. Ya, jadi coba setelah ini Anda berbicara di depan kaca, membayangkan bahwa pada dasarnya teman-teman Anda itu akan menerima jawaban Anda tanpa ada kayak konfrontasi apapun. Nah, setelah Anda bayangkan bahwa teman-teman Anda itu menerima jawaban Anda, coba untuk berpendapat. Maksudnya, cobalah untuk meloskan pikiran Anda dan berpendapat bahwa pada dasarnya dalam belajar itu tidak ada yang salah gitu loh. Meskipun memang kita itu beranggapan bahwa jawaban kita itu mungkin agak menyinggung orang lain atau seperti apa gitu, tapi kan pada dasarnya kalau di lingkup pendidikan itu kita itu sama-sama masih belajar, jadi tidak ada yang salah gitu. Mengungkapkan suatu pendapat itu tidak salah selama itu tidak keluar dari materi gitu kan. Nah, setelah mencoba latihan di depan kaca, coba gimana nanti saya tanya perasaan Anda itu bagaimana, apakah masih tetap sama atau tidak gitu kan. Biasanya kalau kita berbicara sendiri di depan kaca itu rasanya kayak tidak terjadi apa-apa gitu loh. Sedangkan ketika kita berbicara di depan orang banyak, pasti kita akan merasa takut, gemetar gitu kan. Jadi ya itu tadi, coba latihan berbicara di depan kaca gitu kan. Latihan untuk diri kita sendiri, maksudnya ketika kita akan berpresentasi, otomatis kita kan ada di depan. Nah, ketika ada di depan itu, bayangkan bahwa teman-teman kamu, ketika kamu ada di depan kaca, teman-teman kamu itu melihat kamu, dan kamu itu harus siap dengan resiko apapun yang akan terjadi. Sekarang coba dibayangkan dulu gimana ketika kamu akan presentasi gitu, gimana persiapan kamu ketika akan menjawab pertanyaan teman-teman kamu, seperti itu. Jadi setelah kamu melalui hal tersebut dan sedikit ada perubahan, pasti kan itu akan bertahap, dan ya nggak mungkin secara langsung gitu kan, nggak mungkin bertahap. Coba terapkan ke diri kamu hal yang membuat kamu termotivasi agar kamu itu bisa untuk mengeluarkan pendapat kamu di depan umum, atau agar kamu itu bisa menjawab pertanyaan teman kamu ketika presentasi itu seperti apa kan. Jadi coba pikirkan untuk diri sendiri. Misalnya ketika kamu tidak berani untuk mengungkapkan pendapat kamu ketika teman kamu presentasi, kamu bisa menghukum diri kamu sendiri. Atau ketika kamu berani untuk mengeluarkan pendapat kamu, menjawab pertanyaan teman yang ketika kamu berpresentasi, coba kamu kasih hadiah untuk diri kamu sendiri. Hal yang membuat kamu termotivasi itu nanti bisa membuat
rasa percaya diri kamu itu akan naik gitu. Contohnya seperti apa ya Bu? Pemberian hukuman sama hadiah itu kan saya kurang paham motivasinya untuk itu. Ya, jadi dalam konseling itu ada yang namanya teknik operant conditioning. Jadi teknik operant conditioning ini adalah pemberian hadiah dan hukuman. Ketika kamu tidak bisa melakukan hal yang ingin kamu lakukan, kamu itu akan mendapatkan sebuah hukuman untuk diri kamu sendiri. Nah, ketika kamu bisa sesuai dengan tujuan kamu, misalnya ketika kamu itu ingin mengeluarkan pendapat dan kamu bisa melakukan hal tersebut, kamu bisa memberikan hadiah untuk diri kamu sendiri. Contohnya kalau semisal hukumannya kamu harus berbicara di depan kelas dengan orang banyak, itu hukumannya. Kalau semisal hadiahnya kamu bisa mengikuti kursus gratis, atau kamu bisa sesuai lah apa yang kamu inginkan, seperti itu. Jadi itu kedepannya itu supaya aku bisa lebih berani gitu ya buat menyampaikan pendapatku gitu di tempat umum, di teman-temanku kuliah gitu ya. Ya, jadi ibaratnya itu kita itu termotivasi untuk melakukan sesuatu itu ya pasti untuk diri kita sendiri kan. Nggak mungkin kita nantinya hanya diam saja ketika teman presentasi gitu. Pastilah ada suatu momen kita memang benar-benar ingin sekali bertanya. Tapi kalau kita memang tidak bisa mengeluarkan pendapat, ya sudah, hilang kesempatan untuk bertanya, dan kesempatan untuk mendapatkan ilmu baru itu pasti hilang gitu. Iya, padahal itu kesempatan yang pengen banget saya gunakan gitu, tapi sia-sia hanya karena saya nggak percaya diri, saya nggak berani gitu. Berarti saya harus belajar di depan cermin dan bicara sama diri sendiri gitu di depan cerminnya. Iya, jadi nanti coba nanti di depan cermin itu berbicara, paling enggak itu tentang ketika kamu akan presentasi, dan bayangkan saja temanmu itu bertanya sesuatu pada kamu dan kamu itu harus bisa menjawab tanpa ada Teks. ya, tanpa ada teks, tanpa ada hal yang lain, dan itu langsung dari pemikiran kamu sendiri. Seperti itu. Terus kemudian setelah kamu berhasil melakukan hal tersebut, coba deh kamu bisa memberikan reward pada diri kamu sendiri gitu. Atau kalau kamu nggak bisa, mungkin bisa pakai hukuman apa seperti itu yang benar-benar membuat kamu termotivasi harus melakukan hal tersebut. Jadi mungkin hukuman yang harus saya kasih kalau saya nggak bisa speak up di depan umum, mungkin saya akan mencoba buat rutin melakukan itu, Iya, berbicara di depan umum setiap kali ada kelas atau setiap kali ada jam, biar mungkin itu ya jam terbang iya. untuk bicara itu lebih banyak dan saya jadi bisa enjoy, mungkin gitu ya hukumannya. Jadi kita itu harus membangun rasa kepercayaan diri kita terlebih dahulu. Baru ketika kita sudah percaya diri, kita bisa melakukan sesuatu tanpa harus takut gitu. Jadi buang-buang pikiran rasa takut itu, karena ya itu tadi, kembali lagi dalam dunia pendidikan itu tidak ada yang salah gitu. Mengeluarkan pendapat itu tidak salah. Jadi di pikiran kamu itu harus berani, intinya harus berani, jangan takut, jangan kamu berpikiran yang seperti bagaimana nanti takut seperti ini, jangan. Berarti untuk proses menjalankan hukuman itu, misalnya saya nggak bisa speak up waktu ada presentasi dan saya harus memaksa gitu ya awal-awalnya supaya saya
speak up di depan umum supaya saya lebih banyak jam terbang. Berarti awal-awalnya saya terpaksa dong. Tidak harus memaksakan diri, tapi itu sebagai bentuk latihan. Tidak harus memaksakan diri, karena sesuatu hal itu pasti harus bertahap, nggak bisa secara paksa, terus nggak bisa dalam satu hari itu gitu. Jadi bisa pelan-pelan dulu, terus kemudian coba paling nggak itu tadi, ketika kita bisa memberikan suatu pertanyaan, ketika kita ingin bertanya ke teman yang presentasi, terus kita bisa, paling tidak ketika kita bisa mengangkat tangan, itu sudah hal yang bagus kan. Iya. Daripada kita hanya diam saja gitu, terus kemudian hanya berpikir menahan untuk dirinya sendiri seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau latihan secara terus menerus, tidak perlu dilakukan secara harus dipaksa, enggak. Kan yang tahu diri kamu sendiri itu pasti ya diri kamu sendiri gitu kan yang tahu. Jadi coba dipikirkan terlebih dahulu harus seperti apa, bagaimana gitu, agar kamu itu bisa berani untuk bertanya atau berani untuk melakukan presentasi tanpa harus melihat teks, tanpa harus seperti apa gitu, seperti itu. Terus untuk itu apa, pemberian hadiah Ya. Ibu ada saran buat hadiah yang seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk saran itu lebih kepada diri kamu sendiri. Misal kalau kamu termotivasi, pasti kamu menginginkan sesuatu kan. Nah, kalau kamu sudah sesuai dengan motivasi kamu, keinginan kamu itu seperti apa? Contohnya, ketika saya bisa berpendapat, saya ingin kayak mendapatkan sebuah hadiah untuk diri saya sendiri. Contohnya, saya latihan public speaking secara gratis, mengikuti bimbel-bimbel secara gratis, entah itu lewat online atau langsung hadir secara langsung, atau ikut webinar, atau juga ikut seminar-seminar gitu kan juga bisa. Jadi hadiahnya bisa seperti itu, sesuai ke diri kamu sendiri gitu. Apa yang kamu suka itu buat sebagai hadiah. Berarti agar lebih baik dan bisa membantu saya buat bisa berbicara di depan umum, saya harus mencari hadiah yang sesuai dengan tujuan saya gitu ya, yaitu dengan ikut public speaking kelas gitu ya. Ya, bisa sesuai apa yang kamu inginkan, seperti itu. Sudah? Ya, kurang lebih saya ada gambaran buat latihan percaya diri ngomong di depan umum. Ya. Coba itu dilakukan secara bertahap ya, jangan dipaksa, jangan memaksakan diri, karena kalau dipaksakan diri itu pasti akan menjadi beban untuk diri kamu sendiri gitu kan. Akan lebih baik dilakukan secara bertahap. Kalau misal kita tidak bisa melakukannya, beri hukuman untuk diri sendiri. Tapi ketika kita bisa melakukannya, beri hadiah untuk diri sendiri, seperti itu. Jangan dilakukan secara terpaksa. Itu malah akan menjadi beban untuk diri kamu sendiri. Malah kamu akan semakin takut, tidak berani untuk mengeluarkan pendapat kamu, tidak berani untuk bertanya ketika teman kamu presentasi, seperti itu. Jadi jangan jadikan beban gitu. Rasa percaya diri itu dari diri kamu sendiri gitu. Kalau diri kamu sendiri sudah menjadikan rasa percaya diri itu sebuah beban, ya sudah, selama mungkin beberapa waktu ke depan kamu tidak akan memiliki rasa percaya diri, seperti itu. Jadi saya harus mulai dengan kepercayaan diri itu dari hal yang sederhana, dengan menatap wajah saya sendiri di depan cermin, membayangkan teman-teman ada di depan saya supaya saya bisa lebih enjoy gitu ya Bu ya. Ya baik, seperti itu. Sudah? Iya, sudah ada gambaran ya berarti untuk menyelesaikan masalah kamu. Ada. Ada perlu yang ditanyakan lagi atau diceritakan lagi masalahnya? Mungkin itu saja masalah saya Bu. Coba dilakukan secara bertahap tuh ya, jangan
jangan dilakukan secara satu hari itu saja gitu. Paling tidak itu rasa percaya diri sedikit demi sedikit itu pasti akan muncul gitu kalau kita lakukan secara bertahap. Ya, saya akan lakukan di tiap pertemuan di kampus, saya akan coba. Kalau misal ada halangan lagi atau kamu masih tetap tidak bisa melakukan hal tersebut, nanti bisa datang ke saya lagi gitu. Nanti kita bicarakan lagi bagaimana penyelesaian masalahnya, bagaimana yang harus kamu lakukan nanti gitu, Pak. Terus kemudian bagaimana agar masalah kamu ini segera teratasi gitu kan. Kan pasti kamu sedikit agak kurang enak gitu kan, nggak bisa percaya diri pada diri kamu sendiri gitu kan. Ya, Pasti sangat mengganjal gitu di hati saya. iya. Oke. Sudah? Ya sudah. Ya. Gitu. Kalau sudah selesai Ya sudah, mungkin bisa saya dikasih. habis ini mau pamit kalau gitu. Ya, boleh ya. Makasih ya Bu sekali lagi buat Ya. itu tadi sarannya untuk bicara depan cermin dan ngasih hadiah sama hukuman itu. Itu kan untuk diri kamu sendiri gitu kan. Ya. Jadi pasti kamu lebih tahulah diri kamu sendiri itu seperti apa gitu. Ya kalau memang kamu setuju dengan pembahasan kita ini tadi ya silakan boleh dilaksanakan. Kalau nggak setuju ya terserah kamu sendiri seperti itu. Mungkin kamu nanti akan menemukan cara-cara agar kamu bisa percaya diri lagi. Ya silakan boleh. Kalau memang itu lebih baik gitu. Iya, mungkin saya setelah mencoba di kaca agak mendingan, ya mungkin saya bisa lanjutkan. Kalau enggak, mungkin saya akan menemukan itu di kehidupan sehari-hari, mungkin dengan bicara dengan tangga atau sebagainya, mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Salam.